Starlink adalah proyek ambisius dari SpaceX yang bertujuan untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi di seluruh dunia, terutama di daerah terpencil. Dengan ribuan satelit kecil yang mengorbit bumi, Starlink menciptakan jaringan yang mampu menjangkau pengguna dimanapun mereka berada. Keunggulan utamanya adalah latensi yang rendah dan kecepatan yang stabil, bahkan di tempat yang sulit dijangkau oleh penyedia layanan internet tradisional. Saat ini, Starlink sudah digunakan oleh banyak orang, dari pelajar hingga petani, yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses internet. Dengan terus meluncurkan lebih banyak satelit, visi Elon Musk untuk menghubungkan seluruh dunia semakin mendekati kenyataan. Bayangkan, di masa depan, kita semua bisa terhubung tanpa batasan. Berikut adalah 7 fakta tentang dampak dan alasan jika Starlink resmi dipasarkan di Indonesia. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel MVLI. Pertama, bayangkan hidup di daerah terpencil, di mana sinyal internet seringkali hilang dan komunikasi menjadi tantangan. Disinilah Starlink hadir sebagai game changer. Dengan teknologi satelitnya, Starlink menawarkan kecepatan internet tinggi yang bisa menjangkau wilayah 3T di Indonesia, tertinggal, terluar, dan terpencil. Ini bukan sekadar koneksi, tetapi jembatan bagi pendidikan, bisnis, dan akses informasi. Sekarang, anak-anak di desa terpencil bisa belajar online, petani bisa menjual hasil panen mereka secara langsung, dan keluarga bisa terhubung dengan sanak saudara di kota. Starlink bukan hanya solusi internet, tetapi juga harapan baru untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang selama ini terabaikan. Nomor 2, persaingan dengan provider lokal semakin ketat, terutama dengan kehadiran Starlink. Bayangkan, mereka mampu menawarkan layanan internet berkualitas tinggi bahkan di daerah yang sulit dijangkau. Ini tentu menjadi ancaman serius bagi operator lokal yang telah menggelontorkan banyak dana untuk membangun infrastruktur darat. Sementara mereka berjuang memperbaiki jaringan di daerah terpencil, Starlink hadir dengan solusi yang lebih cepat dan efisien. Dampaknya, bisnis operator lokal bisa tertekan, dan pelanggan mungkin beralih ke layanan yang lebih baik. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang keberlangsungan bisnis dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Kita perlu memikirkan bagaimana cara operator lokal dapat bersaing dan beradaptasi dalam era digital ini. 3. Regulasi adalah kunci untuk memastikan keadilan di dunia digital kita. Ketika kita berbicara tentang Starlink, penting bagi pemerintah untuk menegakkan aturan yang ada. Bayangkan jika Starlink tidak membayar biaya penggunaan spektrum dan kontribusi Universal Service Obligation. Ini bisa menciptakan ketimpangan yang serius bagi provider lokal yang sudah berusaha keras mematuhi semua regulasi. Tanpa pengawasan yang ketat, kita berisiko melihat monopolinya layanan internet yang justru merugikan masyarakat. Kita perlu memastikan bahwa semua pemain di industri ini berkontribusi secara adil, agar semua orang, terutama di daerah terpencil, bisa mendapatkan akses internet yang setara. Regulasi bukanlah penghalang, tetapi jembatan menuju keadilan dan keberlanjutan dalam dunia digital. Keempat, Starlink, bagian dari SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk, benar-benar mengubah cara kita terhubung dengan dunia. Dengan ribuan satelit yang mengorbit, mereka menawarkan layanan internet cepat dan stabil, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Bayangkan, di tengah hutan atau di pulau terpencil, Anda masih bisa streaming film atau video call dengan teman. Tapi inovasi Starlink tidak berhenti di situ. Mereka juga berkontribusi pada pengembangan teknologi antariksa yang lebih canggih. Dengan misi untuk menjadikan perjalanan ke luar angkasa lebih terjangkau dan efisien, Starlink membuka jalan bagi eksplorasi yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang internet. Ini tentang membangun masa depan di mana konektivitas dan eksplorasi antariksa berjalan beriringan. Siapa yang tahu, mungkin suatu hari kita akan mengakses internet dari Mars. Kelima, Indonesia adalah pasar yang sangat menarik bagi Starlink. Dengan lebih dari 280 juta penduduk, banyak di antaranya tinggal di daerah yang sulit dijangkau internet berkualitas. Bayangkan, potensi ini bisa menghubungkan jutaan orang dengan akses informasi dan pendidikan yang lebih baik. Starlink, dengan teknologi satelitnya, bisa menjembatani kesenjangan digital ini. Selain itu, investasi di Indonesia bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan konektivitas yang lebih baik, kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan inovasi yang muncul dari daerah-daerah terpencil. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih terhubung dan inklusif. Keenam, ketika Starlink hadir tanpa aturan yang jelas, kita sebagai provider lokal harus bersiap menghadapi tantangan besar. Persaingan harga bisa menjadi sangat ketat, dan kita tidak bisa hanya berdiam diri.
Inovasi dan peningkatan kualitas layanan adalah kunci agar pelanggan tetap setia. Teknologi yang kita miliki harus terus diperbarui, karena jika tidak, kita bisa tertinggal jauh. Kita perlu strategi cerdas, seperti menawarkan paket yang lebih fleksibel atau layanan pelanggan yang lebih responsif. Ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menunjukkan bahwa kita mampu bersaing. Jika kita tidak bergerak cepat, kita hanya akan menjadi penonton di pasar yang semakin kompetitif ini. Saatnya untuk beraksi dan membuktikan bahwa kita bisa. Dan yang terakhir, kehadiran Starlink benar-benar membuka peluang baru dalam transformasi digital, terutama di daerah terpencil yang selama ini terpinggirkan. Bayangkan, akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih cepat, semua berkat konektivitas internet yang stabil. Namun, kita juga harus waspada. Efeknya terhadap industri telekomunikasi lokal bisa jadi signifikan. Apakah mereka siap bersaing? Penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk bekerja sama, memastikan bahwa manfaat teknologi ini tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, tetapi juga mendukung keberlangsungan ekosistem lokal. Kita harus memastikan bahwa inovasi ini membawa dampak positif bagi semua, bukan hanya sekadar solusi instan. Mari kita manfaatkan momen ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.